Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso, Widya Suara dari Balai Diklat Keuangan Medan, Kementerian Keuangan. Ketemu lagi kita di sini. Saya akan membahas tentang sengketa yang ada antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saat ini sengketa yang akan saya jelaskan adalah masalah rugi selisih kurs. Menurut Undang-Undang PPH, kalau misalnya wajib pajak punya selisih kurs, ya rugi, itu akan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Dan konsekuensinya, kalau laba menjadi penghasilan. Tapi ada kalanya, kalau wajib pajak punya selisih kurs, ya rugi, selisih kurs, itu nggak bisa sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, disinilah terjadi dispute atau sengketa antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, ketidaksepahaman atau dispute ini tidak bisa diselesaikan di dalam Direktorat Jenderal Pajak sehingga dibawa ke Pengadilan Pajak. Nah, disinilah nanti peran hakim bagaimana menyelesaikan sengketa ini. Untuk itu saya akan mencoba menjelaskan salah satu kasus yang ada di Pengadilan Pajak yang berupa keputusan. Nanti saya jelaskan bagaimana perlakuan atau pemecahan permasalahan sengketa ini oleh hakim. Berikutnya saya akan coba membahas putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 44534 garis miring UPP garis miring F.6/15/2013. Ini putusan Pengadilan Pajak diterbitkan tahun 2015, tapi tahun pajak wajib pajak adalah tahun 2008. Nah, di sini wajib pajak ya bisa kita misalkan PTX meminjam uang dalam bentuk valuta asing, disebutkan mata uang apa, dari Bikops, ya kita misalkan Bikops yang ada di luar negeri. Nah, hubungan antara PTX dengan Bikops adalah bonus mewah, sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, kemudian uang yang diterima oleh PTX ini itu digunakan untuk operasional usahanya. Kita misalkan uangnya yang dipinjam dalam mata uang asing dikonversi dalam rupiah, misalnya D rupiah. Kemudian dari rupiah ini sebagian dipakai untuk operasional, kita misalkan E rupiah. Nah, sisanya D kurang E ini tidak digunakan oleh wajib pajak karena belum dibutuhkan, itu didepositokan di dalam negeri dalam bentuk rupiah. Nah, kemudian dari deposito ini tentu ada pokoknya, ada bunganya. Nah, pendapatan bunga ini tentu undang-undang perpajakan sifatnya final. Ini telah dikoreksi oleh wajib pajak. Kemudian dari pokok pinjaman rupiah ini wajib pajak memperhitungkan ada rugi selisih kurs. Nah, rugi selisih kurs ini diperkirakan jumlahnya sekitar 195 miliar rupiah. Nah, oleh wajib pajak rugi selisih kurs ini dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, jumlahnya dikoreksi, tidak boleh dikurangkan. Nah, sengketa inilah dibawa ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, masing-masing pihak bersengketa memberikan argumen. Wajib pajak mengatakan ini tidak masalah, boleh sebagai biaya. Kenapa? Karena penghasilannya saya koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi rugi selisih kursnya atas pokok boleh sebagai biaya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan final. Ya tidak boleh dibebankan sebagai biaya digabung dengan penghasilan lainnya. Sengketa yang ada ini ya kemudian dianalisa oleh hakim. Apakah DJP Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai atau wajib pajak sesuai? Nah, hakim menanyakan kepada wajib pajak, ini uang yang disimpan ini apakah seluruhnya ya, yang merupakan rugi kurs atau sebagian? Karena bisa saja rugi kursnya kan bisa dari pokok. Seluruh pokok baik yang dipegang personal maupun yang didepositokan. Ternyata wajib pajak mengatakan hanya yang didepositokan saja. Nah, kemudian hakim melihat bahwa penghasilan dari deposito adalah final, maka berdasarkan peraturan perpajakan segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya final, maka itu tidak bisa sebagai pengurang. Itu keputusan hakim.
Namun demikian, ada satu orang hakim di pengadilan pajak itu memberikan opini yang berbeda, ya, istilahnya dissenting opinion, yang berbeda, dia berbeda pendapat dengan hakim yang ada. Nah, bagaimana pendapat hakim yang berbeda ini? Jadi hakim itu mengatakan bahwa wajib pajak ini wajib pajak yang wajib pembukuan menurut pasal 20 Undang-Undang KUHP, dan pembukuan penghitungan selisih kursnya menggunakan standar akuntansi keuangan. Dengan demikian, penghasilan dari selisih kurs merupakan laba selisih kurs merupakan penghasilan dan selisih kurs bisa sebagai biaya. Nah, dilihat dari kondisi wajib pajak ini, wajib pajak ini usahanya adalah berapa sawit dan usahanya tidak final. Dan ada pun bunga uang yang didepositokan ini adalah uang yang idle, ya, yang tidak terpakai. Tentu ini rugi selisih kursnya boleh sebagai biaya. Ya, jadi walaupun dia ada penghasil deposito, tapi uangnya ini bukan usaha dia, ini hanya uang idle, dan usaha utamanya itu adalah bukan final, kebetulan usahanya ada kelapa sawit, maka menurut hakim ini, ya, satu orang ini, bahwa rugi selisih kurs boleh sebagai pengurang penghasilan pajak. Namun demikian, secara umum, ya, putusannya mengatakan bahwa rugi selisih kurs sebesar 195 miliar ini tidak boleh sebagai pengurang penghasilan pajak, dengan alasan bahwa penghasilan dari deposito ini, ya, adalah sebagai final, maka biaya keluar juga tidak boleh sebagai biaya. Nah, itulah hasil putusan. Nah, coba kita analisa, ya. Kita lihat di sini. Pertama adalah ini adalah hubungan istimewa, ya kan? Istimewa. Kita lihat hubungan istimewa, tentu ini harus dilihat apakah transaksi ini sudah wajar atau belum. Ya kan? Kalau wajar, itu tidak ada masalah. Berarti ini bisa sebagai biaya. Nah, kalau ini tidak wajar, itu kita sesuaikan dulu. Wajar nggak? Ya. Terutama adalah masalah pinjaman, ya kan? Nah, pinjaman ini apakah bisa sebagai memang benar-benar wajib pajak butuh atau tidak? Ya, kalau emang dia butuh, oke, tidak masalah. Kalau tidak butuh, tentu semuanya nggak boleh. Ya, tapi kalau emang butuh, nah ini juga jadi pertanyaan, ya. Oke, butuh uangnya, dan kenapa dia tidak gunakan semua? Ya, kenapa dia meminjam terlalu banyak? Kenapa tidak bertahap? Nah itu, kalau emang dia butuh, sebenarnya bisa jatuh. Oke, saya butuhnya cuma E dulu. Kenapa saya harus pinjam E dulu? Nah, setelah itu baru bertahap. Gitu. Nah, ini ada kemungkinan ini sebagai tax planning untuk memulai dengan meminjam banyak-banyak dulu, kemudian baru dibebankan. Nah, untunglah di sini hakim mengerti bahwa ini benar-benar final. Karena ini kalau tidak seperti itu, tidak dilihat bahwa ini ada bonus mewah, ya bisa jadi akal-akalan, ya. Jadi tambahkan biayanya sehingga nanti banyak kurang. Karena kalau ada bonus mewah ini bisa diatur, ya, oke, kita butuhnya E dulu, jam dulu E, nanti bertahap seperti itu. Ya, karena ini kalau kita lihat dari data yang ada, ini sama-sama dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi ada ini PT sama juga ini dimiliki oleh yang atas lagi, misalnya B-Ops, misalnya. Ini ada bonus mewah. Jadi harus dilihat di sini dulu, ya. Nah, baru ini bisa langsung dikatakan ini tidak bisa sebagai biaya. Tapi kalau tadi langsung ke situ, ya benar juga bahwa ini tidak bisa sebagai biaya. Oke, ini aja yang saya bisa jelaskan, bahwa saya menyimpulkan untuk biaya rugi selisih kurs itu secara umum itu boleh sebagai biaya. Ya, di undang-undang KUHP sebutkan kalau rugi boleh sebagai biaya atau pengeluaran penghasilan. Tapi kalau dikaji lebih lanjut, itu bisa saja tidak boleh sebagai biaya, terutama kalau itu untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya final, misalnya dari situ, ya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam hal pinjam uang dari pihak yang ada bonus mewah, apakah ini sudah wajar tidak? Karena kalau lihat dari sini, ya, harusnya jangan banyak-banyak berpinjam, sesuai kebutuhan aja, tinggal tambah lagi. Tapi untunglah di sini cara untuk melakukan tax management itu bisa diantisipasi karena dia salah dalam menetapkan dana di yang disebut. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian tadi telah saya sampaikan kasus pengadilan yang menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai rugi selisih kurs. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan dari pelajaran akan datang. Demikian mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuat kebajikan.
Thank